Gini Bapak-Bapak sekalian, saya ingin, karena saya juga dayoh yang diminta untuk membicarakan itu, jadi kekerasan yang kita maksudkan ini bisa berasal dari kekeliruan atau kebodohan atau kejumutan kita sendiri, bisa juga berasal dari hasutan-hasutan dari luar. Saya mohon maaf saja, misalnya bom Bali, bentrok yang parah di Ambon, di Poso, kemudian sekarang dicoba di daerah Tapal Kuda, Madura, dan Bali. Mulai malam hari ini mulai ada provokasi-provokasi. Itu pasti tidak berasal dari kita sendiri, itu berasal dari luar. Satu, temanya pasti karena Indonesia ini jangan dibikin tenang. Kalau Indonesia sampai tenang, maka Indonesia akan sangat kuat, maka Indonesia harus selalu dibikin pecah belah. Nomor dua, yang paling gampang membuat Indonesia pecah belah adalah memprovokasi pertarungan atau adu domba antara umat Islam dengan non-Islam, atau umat Islam melawan umat Islam sendiri. Misalnya tadi saya waktu di kantor takmir saya mengatakan mohon maaf kalau saya salah. Israel itu juga melakukan provokasi-provokasi yang luar biasa di Arab Saudi dengan meningkatkan faham-faham yang kemudian menguasai Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, yang tujuannya sederhana, yaitu memutus hubungan batin antara umat Islam dengan hatinya Rasulullah SAW. Artinya Anda tidak boleh mesra sama Rasulullah. Kalau Anda ke Raudhah, Anda tidak boleh pegang-pegang tembok makam beliau dan seterusnya. Pokoknya kuncinya di strategi Amerika dan Israel itu adalah putuskan hubungan hati cinta antara umat dengan Rasulullah. Sebenarnya sampean yang pernah ke Madinah itu kan ya sok-sok ya seneng tau nek nang Raudhah Bu, nek pas kaji apa umroh nggih Bu nggih. Terus sampai sana ya pengen delok minimum ya syukur iso nyekel-nyekel pager-pagere apa temboke. Kuwi bid'ah napa mboten? Di sana kalau ketahuan itu selalu disebut bid'ah, selalu disebut haram dan kafir oleh askar-askar. Wong saiki iki bojo ning omah kene lunga tugas semingguwe nggo kathoke kok. Terus nanti atau paling tidak bajunya istri kita bawa tugas Pak. Terus nanti kalau malam-malam habis tugas bajunya istri kita cium-cium. Apakah haram ini? Haram enggak ini? Kenapa? Karena yang kita cium bukan kainnya. Yang kita cium adalah cinta kita bersama, kan begitu? Sampeyan mencium Hajar Aswad itu sing kok ambung ki watune apa nih? Kan bukan Hajar Aswadnya yang kita cium. Nomor satu karena kita ingin melakukan yang Rasulullah lakukan. Nomor dua itu simbol dari kita mencintai Allah dan Rasulullah. Gitu ya. Jadi kita makanya selawatan itu kan sebenarnya membangun cinta dan hubungan batin dengan Rasulullah. Meskipun bentuk selawatan tidak harus kayak Kiai Kanjeng ini, orang Kiai Kanjeng ya ora apa-apa ning dunya iki gitu ya Bapak sekalian ya. Nah, jadi tingkat provokasinya dari adu domba fisik sampai psikologi dan batin seperti itu. Dan ini serius. Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Pertanyaannya untuk Indonesia, Indonesia membela mana? Membela Iran apa membela Israel? Kan kini mesti kerengan dewe engko, Pak. Separuh membela Iran, separuh membela Israel, utawa ora mbela sapa-sapa wong ya ora mudeng gitu. Oke, itu yang dimaksud beliau tadi mudah-mudahan adalah teladan harus antisipatif terhadap provokasi dari luar maupun dari kebodohan dari dalam. Jadi kita suka ngafir-ngafirin orang, itu juga harus kita ajak bicara Pak. Bid'ah kesing, kan bid'ah itu berlaku di ibadah mahdhah. Jadi misalnya bid'ah itu artinya nyun sewu nggih Pak nggih, segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan itu berarti bid'ah. Gitu kan? Jadi listrik pernah dilakukan oleh Rasulullah? Pernah pengajian pakai listrik? Oke. Rasulullah pernah menyuruh pakai listrik? Pernah menganjurkan? Bid'ah apa tidak?
Lah kenapa? Katanya tadi yang tidak disuruh, tidak dilakoni, tidak dianjurkan bid'ah. Rasulullah punya akun Twitter? Randuwe. Rasulullah pernah naik motor? Semua yang ada di sini yang tampak mata Rasulullah tidak pernah melakukannya. Ya panggung, listrik, mikrofon, kuplo, ora tahu kuploan jeung Nabi kae. Sarungan ya ora tahu, urung ono sarung zaman semono. Jadi itu bid'ah apa tidak? Loh, katanya tadi bid'ah. Katanya tadi yang bid'ah yang gimana, Bu? Lah, enggak tahu. Bagaimana sampean bisa bilang ini tidak, terus yang iya bagaimana enggak tahu? Inilah keadaan masyarakat kita. Ngerti sing nek iki ireng ning sing putih ora ngerti. Ngerti ilallah ning la ilahane ora ngerti. Jadi kan tadi saya bilang definisi bid'ah adalah yang Rasulullah tidak lakukan, tidak perintahkan dan tidak anjurkan. Itu bid'ah. Nah, listrik tidak diperintah oleh Rasulullah, tidak dilakukan dan tidak dianjurkan, bid'ah apa tidak? Tidak. Lah yang bid'ah yang gimana? Orang ngerti sing bid'ah sing piye? Yang bid'ah yang bagaimana? Nanti ada yang jawab, oh kan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Oke, ono bid'ah sing apik, ono sing elek. Sing apik contohnya piye? Pengajian. Oke, sing elek. Nek judi dudu bid'ah kuwi. Judi kok bid'ah. Judi bukan bid'ah. Kuwi haram sak haram-harame ora nganggo bid'ah. Kuwi aja nganggo gunting, nganggo graji nek kuwi. Pertanyaannya, sing nentokke dhalalah iki hasanah sapa? Sing duwe hak sapa? Majelis ulama, kejaksaan, hakim, sapa? Sapa sing nentokke? Apakah setiap orang berhak menentukan? Loh, kalau kita bagi dhalalah sama hasanah, sing lehal untuk menentukan ini hasanah, ini dhalalah itu siapa? Bingung lagi toh? Ben kita kayak bingung, ben baling kodok ngelengkape. Kayak saiki, Pak Masturi panjenengan sehat apa tidak? Sehat. Kalau dia bilang sehat, terus naik haji dan dia bilang sehat, membuat surat pernyataan saya sehat, diterima ndak? Diterima ndak? Berarti dia tidak dipercaya untuk bilang bahwa dirinya sehat. Siapa yang diterima suratnya? Dokter. Ngerti maksudnya? Dokter ki ngerti apa mengenai beliau. Tapi dokter lebih berhak daripada beliau tentang badan beliau. Karena dokter sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya hak 100% untuk menentukan seseorang sehat atau tidak. Gitu loh teman sekalian. Maka saya kembalikan ke sayyi'ah sama hasanah tadi, hasanah sama dhalalah tadi. Sing berhak nentokke iki hasanah, oh iki dhalalah iki sapa? Sapa? Allah. Caranya nanya sama Allah bagaimana? MUI Pak yang menentukan. Misalnya Indomie halal, gitu ya. Yang haram yang mana Pak? Yang haram yang mana? Misalnya yang ada labelnya haram apa yang tidak ada labelnya halal itu berarti haram? Saiki delok ning Klaten warung-warung kayak ono label halal ora? Lho iki nek diterus-teruske ngene iki bingungi kabeh, mulane ayo mulai bengi iki cetha regulasine. Soal bid'ah ini antara lain. Sebenarnya Pak ya, ini sebenarnya kan petualangan orang Jakarta Pak. Kalau di Australia, di Amerika mayoritasnya agama. Di Amerika Mas, mayoritasnya beragama Nasrani. Asumsi dasarnya adalah makanan orang Nasrani haram. Maka dibutuhkan label halal supaya orang Islam bisa milih yang mana yang tidak haram, gitu ya. Nah, kalau Indonesia mayoritasnya Islam, berarti asumsi dasarnya semua makanan di sini rata-rata
halal. Yang dibutuhkan adalah label loh. Juta ibu iki piye to ya ibu sampean iki Allah. Tak baleni ya Bu ya. Nek ten Amerika niku oke-oke wong Kristen, mulane pikiran dasare nek ngono panganan rata-rata haram, maka dibutuhkan stempel halal ben kene ngerti sing ndi sing ora haram. Niku ten Amerika mergo mayoritasé wong Nasrani. Ten Indonesia mayoritasé Islam, mulane rata-rata panganan halal kabeh, sing dibutuhke stempel lho, cek ora iso mikir lho. Gitu Bu. Nyuwun sewu ya kalau ada dari kepolisian ya. Di Malaysia, di Singapura, motor harus dinyalakan lampunya kalau siang hari. Kenapa? Karena kebanyakan kendaraan di jalan adalah mobil. Motor hanya 5-10%, jadi ini ono motor. Biasanya mobilnya bingung mergo mak sundul. Ning kene mayoritasnya mobil pemotor. Motor. Jadi kudune sing murup mobil. Lah kita ini niru-niru tanpa pertimbangan, tanpa asal usul. Oke, saya kembalikan ke bid'ah. Jadi definisi bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah dan syariat Islam, dan tidak dianjurkan juga. Itu bid'ah, betul? Nah, berarti sekarang yang bid'ah ayo didaftari malam hari ini. Kuplo, karpet, pemeneh, listrik, sound system, kamera, sarung. Ayo dicopot kabeh. Mergo ora cetha definisine. Oke, tak singkat wae. Ono ngene, ono sing takon, Kanjeng Nabi iki nek syahadat piye? Nek kene kan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, apa ya nek Kanjeng Nabi iki nyebut jenenge dhewe? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ngono, apa piye? Terus kowe jawab piye? Mas, Mbak, Bu. Rasulullah syahadatnya bagaimana? Nggak ngerti? Loh, bagaimana jadi orang Islam nggak ngerti apa yang Anda tiru itu loh? Masa Anda punya Nabi, Anda nggak ngerti syahadatnya Nabi Anda, terus yang Anda lakukan itu syahadat niru siapa? Loh piye iki Pak? Itu kan Nabi kita, panutan kita, apa saja kita nut beliau itu dari akhlaknya sampai ibadahnya. Maka kita harus tahu syahadatnya Rasulullah bagaimana. Podo, Rasulullah juga syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bersyahadat adalah Muhammad sebagai manusia, bersaksi bahwa Muhammad sebagai Rasul. Langsung tahu? Yang ngono Kanjeng Nabi rumangsamu seneng kok. Kanjeng Nabi misalnya aku digongkon asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna ainun Rasulullah. Yo gak seneng aku. Ning gelem ora gelem aku kudu ngono kuwi. Mulane aja nesu karo Kanjeng Nabi mesake yo. Kanjeng Nabi jane ya ora kerasan nyebut-nyebut jenenge dhewe, kan begitu? Oke, saya singkat. Berarti bid'ah itu apa? Ibu. Perda Klaten berlaku di Karanganyar enggak? Perda desa berlaku di seluruh kabupaten apa tidak? Jadi harus ada batas aturan. Bid'ah itu berlaku di wilayah ibadah mahdhah, rukun Islam, sholat, syahadat itu ditambah rento. Makanya banyak orang Islam tidak setuju sama Syiah karena katanya syahadatnya ditambah. Wa Khomeini waliullah gitu kan. Meskipun kita harus mengkonfirmasi benar apa tidak itu. Sholat, puasa, haji, zakat jangan dirubah aturannya. Kalau dirubah, ditambahi, dikurangi, itu namanya bid'ah. Di luar ibadah mahdhah itu namanya ibadah muamalah.
Ibadah mahdoh jumlah ayatnya di Quran sekitar 3,5%. Kalau ibadah muamalah sekitar 96,5%. Kalau ibadah mahdoh kamu tambah, kamu kurangi, kamu rubah, namanya bid'ah, itu dilarang, berarti haram hukumnya. Tapi kalau ibadah muamalah tidak ada masalah. Rasulullah tidak pernah naik motor sampai naik motor, tidak apa-apa. Rasulullah tidak pernah naik haji pakai pesawat, sampean naik pesawat. Apa nek Kanjeng Nabi nganggo unta njur kuwi kok kene nganggo unta nang Arab. Ya, karena itu ibadah muamalah. Ibadah muamalah gini, pedomannya nek bahasaku. Ibadah mahdhoh kuwi apa wae ora entuk kejaba sing dikongkon. Jelas ya? Pokoknya nek urung dikongkon aja. Menengo wae. Nek wis dikongkon lakonono. Ngoten nggih? Itu ibadah mahdhoh. Nah, ibadah muamalah semua boleh kecuali yang dilarang. Kalau yang pertama, semua tidak boleh kecuali yang disuruh. Yang kedua, semua boleh kecuali yang dilarang.